Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyatu qadra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salaman tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'du ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Ar-Rahmah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan karunia nikmatnya yang tak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salamnya tidak lupa kita curahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta kita para pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Khatib menyeru dan berwasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan segala perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addibu auladakum bi thalathin khisalin." Yang pertama, hub nabiyukum. Yang kedua, hub ahlul bait. Yang terakhir, hub qiraatil Quran. Baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu auladakum bi thalathin khisalin." Didiklah putra-putri kalian, didiklah cucu-cucu kalian bi thalathin khisalin, dengan 3 perkara. Yang pertama, hub nabiyukum, untuk cinta para anbiya, khususnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kita untuk mencintai beliau, selain untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengikuti bagaimana etika beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana dalam hadis lain, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya semata-mata aku diutus ke alam dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Dalam sisi lain, Rasul diutus ke alam dunia ini bukan hanya memikirkan ekonomi saja, bukan hanya mengubah peradaban dunia, bukan hanya mengubah orang-orang jahiliyah terlebih dahulu, tapi salah satu beliau diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jamaah sekalian, kemarin kita didatangi sebuah problematik. Seorang pendakwah, bagaimana beliau untuk merendahkan orang lain. Inilah pentingnya etika dan dididik kepada anak-anak kita. Guru-guru kita di pondok pesantren selalu mengajarkan bahwa al-adabu fauqal ilmi, adab segalanya di atas daripada ilmu. Kalau kita hanya mengandalkan ilmu saja, setan, iblis itu lebih cerdas daripada manusia. Tapi kita sebagai hamba Allah, ahsanu taqwim, kita yang sempurna di hadapan Allah berupa manusia, dikaruniai akal dan fikiran, maka kita jangan hanya mengandalkan ilmu saja, tapi kita menjunjung tinggi untuk al-adabu fauqal ilmi, bahwa adab segalanya di atas daripada ilmu. Maka khatib menyampaikan, mari kita sama-sama agar untuk didik hati kita tidak berbangga diri, didik mata kita agar untuk tidak merendahkan orang lain. Dalam kisah yang unik, suatu waktu Sayyid Abdullah ibnu Abbas
bertemu dengan khalifah kedua yaitu Umar ibn Khattab. Said Abdullah ibnu Abbas ini beliau usianya sangat muda dan jauh dari Umar ibn Khattab. Tapi ketika di jalan, suatu waktu Umar mencium tangannya, yaitu mencium tangan Said Abdullah ibnu Abbas. Padahal kalau dilihat dalam segi umur sangat jauh, dalam usia mudanya, sebab karena beliau Said Abdullah ibnu Abbas, beliau orang alim dan menafsirkan dan membuat sebuah kitab tafsir, yaitu tafsir Abbas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka didiklah hati kita agar untuk tidak berbangga diri, dan didik mata kita agar untuk tidak merendahkan orang lain. Yang kedua, hub ahlul bait. Dalam beberapa bulan yang lalu juga kita dihadapi dengan perang nasab, membahas mengenai zuriyah Rasul. Khatib menyampaikan, bukan karena nasab yang bisa menentukan nasib kita, bukan karena nasab kita menjadi mulia, tapi mengajilah agar nasab kita menjadi mulia. Tidak mustahil walaupun ayahnya seorang petani melahirkan putra-putrinya, ada yang menjadi penceramah, ada yang menjadi ulama besar, ada yang menjadi kiai besar, tidak mustahil. Maka tadi, laisa fata mayyakulu kanal ab, walakinal fata yakulu ha anada. Seorang pejuang, seorang anak yang hebat, mayyakulu kanal ab, mereka tidak berkata bahwa itu adalah ayah saya, bahwa itu adalah kakek saya, bahwa itu adalah zuriyah saya, keturunan saya. Walakinal fata yaqulu anada. Akan tetapi anak yang hebat, anak yang bijaksana, anak yang cerdas, mereka berkata bahwa ini adalah saya. Yang ketiga, hub qiraatil Quran, cinta untuk membaca ayat suci Al-Quran. Mari kita sebagai orang tua untuk mendidik putra-putri kita agar untuk membaca ayat suci Al-Quran. Man qara'a harfan minal Quran hasanatun fal hasanatu bi amsalihha. Barang siapa umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca satu huruf dalam ayat suci Al-Quran, Allah akan membalas dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang sangat sederhana ini, yang pertama, selain kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjunjung tinggi dan menyontohkan bahwa etika, adab, akhlak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi, jaga, didik hati kita agar untuk tidak berbangga diri, dan didik mata kita agar untuk tidak merendahkan orang lain. Yang kedua, laisa fata mayaqulu kanal ab, walakinal fata yaqulu ha anana. Didik putra-putri kita, jangan pernah bangga dengan siapa ayahnya, jangan pernah bangga siapa keturunannya, tapi didik putra-putri kita untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa hebat dalam kehidupannya. Yang ketiga, man qara'a harfan minal Quran hasanatun fal hasanatu bi amsalihha, untuk gemar membaca ayat suci Al-Quran. Sekali lagi, mudah-mudahan khutbah Jumat yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi lam yattakhidh sahibatan wala waladan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala ittaqullaha wa badiru ila ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqna ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.